Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadanti, NIM 1201455, Prodi Psikologi Islam 2C. Saya akan membahas tentang materi agresi pada manusia. Agresi terdapat menjadi dua kelompok. Yang pertama, hostile aggression. Yang kedua, instrumental aggression. Hostile aggression, agresi yang bertujuan untuk menyakiti orang atau pihak lain. Sedangkan instrumental aggression, penggunaan agresi sebagai alat untuk memuaskan tubuh. Variasi agresi: fisik, verbal, aktif, pasif, direction, indirection. Yang pertama, memukul. Yang kedua, menggunakan pembunuh bayaran. Yang ketiga, menghalangi orang memperoleh sesuatu yang diinginkan. Yang keempat, menolak melakukan sesuatu agar seseorang tidak memperoleh yang diinginkan. Yang kelima, mencaci maki. Yang keenam, memfitnah atau menggosip. Dan yang kedelapan, menolak berkomentar untuk membela seseorang. Penyebab agresi. Yang pertama, frustasi. Frustasi terjadi karena perilaku yang terhalang, motivated behavior, atau tujuan yang tidak tercapai. Hipotesis awal. Frustasi selalu berakibat agresi dan agresi selalu disebabkan oleh frustasi. Secara pandangan lain, frustasi dapat berakibat lain seperti menarik diri, menyerah, pelarian ke narkoba, dan sebagainya. Penyebab agresi. Ketaatan atau keterkaitan pada perintah otoritas yang berkuasa. Adanya senjata di sekitar lokasi masih menjadi perdebatan. Teori tentang agresi. Social learning theory berdoa bahwa terbentuknya perilaku agresi melalui modeling dan imitasi. Model agresi berperan dalam membuat perhatian mengarah ke tingkah laku agresi. Membuat seolah-olah agresi boleh dilakukan, mengingatkan gairah melakukan agresi. Membuat contoh tingkah laku agresi yang dapat dilakukan, contoh model agresi TV dan film. Frustasi dan konflik. Frustasi adalah terhalangnya tingkah laku yang terarah menuju goal. Motif terhalang untuk terpuaskan, antara lain karena terjadi konflik antara motif dan stimultan. Muncullah perasaan sedih, marah, takut, cemas, dan bersalah. Valensi, arah motivasi yang positif, dihendaki, dan yang negatif dihindari dan tidak disenangi. Frustasi, frustasi lingkungan, rintangan lingkungan, fisik, miskin, macet. Orang, polisi, guru, orang tua. Yang kedua, frustasi personal. Tidak tercapainya tujuan karena di luar kemampuan seseorang, tingkat apresiasi jauh di atas kemampuan untuk melaksanakan. Yang ketiga, frustasi yang ditimbulkan oleh konflik. Konflik motivasi ekspresi satu, motif mengganggu ekspresi motif lain. Misal, kebutuhan afiliasi auto. Jenis-jenis konflik. Approach konflik, yaitu konflik antara dua tujuan yang sama, menariknya yang positif pada saat yang sama. Misal, lapar, ngantuk, nonton film, datang ke pesta sahabat. Relatif mudah diatasi, tingkah laku emosional relatif sedikit. Yang kedua, avoidance konflik, yaitu konflik antara dua tujuan yang sama, tidak menyenangkan, negatifnya pada saat yang sama. Misal, mengerjakan PR, memperoleh hukuman, agak sulit diatasi, muncul kebimbangan tingkah laku dan pikiran ada usaha melarikan diri dari konflik. Menghadapi konflik. Beberapa tingkah laku yang mungkin muncul saat menghadapi konflik. Yang pertama, menghindar atau melarikan diri. Yang kedua, membiarkan atau mengembangkan. Yang ketiga, menghadapi dengan cara negosiasi atau kompromi, dominasi, kolaborasi. Menghindar.
Gaya jangan merusak suasana, cenderung melemparkan masalah kepada orang lain atau mengesampingkan masalah. Efektif untuk mengulur waktu, cocok jika persoalan tidak terlalu penting. Yang terakhir, efektif untuk mendinginkan suasana. Kompromi. Efektif jika kedua pihak merasa sama-sama benar. Efektif jika persoalan kompleks atau kekuatan berimbang. Harus ada kesediaan untuk mengorbankan sesuatu. Harus ada kesediaan untuk saling terbuka. Harus ada kesediaan untuk tidak mencari keuntungan maksimal bagi salah satu pihak. Mendominasi. Efektif jika waktu sempit. Efektif jika terdapat senjang yang besar antara kedua pihak dalam pengetahuan, pengalaman, ataupun posisi. Menciptakan sikap asal selamat. Dan yang terakhir, cenderung menimbulkan sikap premanisme. Gaya sama-sama menang. Mendorong pemikiran kreatif. Dan yang terakhir, cocok untuk persoalan yang kompleks.